Hadirin masyiral muslimin rahimakumullah, berbicara tentang ketakwaan, seluruh ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ujung tujuannya adalah agar manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mewajibkan salat agar manusia bertakwa kepada Allah. Allah mewajibkan manusia untuk berzakat agar manusia bertakwa kepada Allah. Allah mewajibkan haji dan kurban. Allah mengharapkan kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan puasa Ramadan yang Allah wajibkan kepada kita. Tujuan akhirnya adalah agar manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-183, sebagaimana kita pahami bersama bahwa tujuan diwajibkannya puasa adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu tinggi pahala puasa Ramadan sehingga Allah katakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa orang yang berpuasa pada bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan kehusuan, maka dihapuskan oleh Allah seluruh dosanya dari dosa-dosa yang telah lalu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin masyiral muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Kini Ramadan telah pergi dari kita. Tugas kita sekarang adalah melakukan evaluasi dan muhasabah terhadap diri kita. Apakah puasa Ramadan yang kita laksanakan membentuk kita menjadi lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Untuk mengukurnya, Imam Ali radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa at-taqwa hahuna, bahwa takwa itu adanya di dalam hati, tetapi kita bisa mengukur seberapa besar derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dikatakan, takwa yang dihasilkan dari puasa Ramadan setidaknya ada 4 ciri yang harus kita laksanakan 11 bulan pasca Ramadan yang akan datang. Yang pertama, sikap orang yang berhasil dari puasa Ramadan adalah memiliki sikap yang namanya al-khauf minal jalil. Orang yang berpuasa pada bulan Ramadan berhasil dalam bulan Ramadannya, maka muncul di dalam dirinya sikap dan jiwa al-khauf minal jalil, yakni merasa takut kepada Allah, takut tidak bisa menjalankan ibadah, takut ibadahnya tidak sempurna, takut melaksanakan maksiat, sehingga dalam posisi apapun 11 bulan yang akan datang kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Beribadah, beramal, bekerja kita sebagaimana kita bisa melihat Allah. Andai pun kita tidak bisa melihat Allah, yakini bahwa Allah melihat kita dalam posisi apapun, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang terhindar dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin masyiral muslimin rahimakumullah, berkaitan dengan al-khauf minal jalil ini, salah satu yang harus kita khawatirkan ketika puasa Ramadan telah usai, kita harus khawatir dan takut kalau ibadah puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Percuma kita menjalankan puasa Ramadan 1 bulan penuh tetapi pahalanya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah keterangan dikatakan, saumu syahri Ramadan mu'allaqun bainas sama wal ard. Puasa Ramadan pahalanya menggantung antara langit dan bumi. Illa radinan nas 'alaiha, kecuali manusia-manusia sudah ridho kepada yang bersangkutan.
Ramadan kita pahalanya akan menggantung antara langit dan bumi sebelum kita memohon maaf dan meminta maaf serta memaafkan sesama manusia. Dalam sebuah keterangan Rasulullah katakan, innallaha yanzuru ila ummati birrahmah illal arba'ah mudminu hamrin wa qati'ur rahimah wa musahinun wa aquli walidayhi. 4 orang yang puasanya menggantung antara langit dan bumi, pahalanya belum sampai dicatat oleh Allah. Siapa mereka? Yang pertama Rasulullah katakan mudminu hamrin, orang-orang yang suka minum minuman keras. Yang kedua kata Rasulullah, wa qati'ur rahimah, orang-orang yang suka memutus tali silaturahmi. Berapapun banyak dia berpuasa pada bulan Ramadan, kalau masih melakukan pemutusan silaturahmi, maka puasanya tidak akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya kata Rasulullah, puasanya akan menggantung itu adalah wa musakhinun, yakni orang-orang yang dengan tetangga 3 hari 3 malam tidak saling bertegur sapa karena permasalahan dan pertikaian. Maka mari setelah Idul Fitri ini yang masih punya permasalahan dengan tetangga kita selesaikan, karena itu akan menghambat diterimanya puasa Ramadan kita. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Yang keempatnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aquli walidayhi, orang-orang yang masih punya dosa kepada kedua orang tuanya, mustahil puasanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun dalam suasana yang pandemik seperti ini, mari kita ikuti anjuran pemerintah untuk pelarangan mudik, tetapi silaturahmi harus kita bangun, terutama kita bersilaturahmi dengan orang-orang terdekat kita. Walaupun kita tidak langsung bertemu secara fisik, bisa kita lakukan dengan cara yang lain, menggunakan teknologi zaman sekarang ini, baik melalui video call atau kita melalui WA dan lain sebagainya. Karena esensi dari silaturahmi adalah penyampaian permohonan maaf. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin masyiral muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.